Hai guys, sesuai janji gue yang kemarin, berarti sekarang nih kita teman cerita lagi ya, biar dua-dua nih adil. Pasti kalian seneng kan? Tapi berarti video yang besok nih, itu kita bahas kasus yang viral-viral lagi ya. Jangan lagi teman cerita mulu lu, biar pas porsinya kan kagak enak. Tapi ngomong-ngomong ya tentang yang viral-viral, tahu nggak sih di TikTok kemarin gue lihat-lihat ada teh celup viral, gengs. Dan sebagai anak teh gue ya, langsung kepo dan gercep buat beli ini, gengs. Teh celup Jasmine Tea Tongji. Abisnya gue lihat-lihat di TikTok ini lagi bestseller banget penjualannya. Nah, pas kan nih buat nemenin kita cuap-cuap di cerita kali ini sambil ngeteh-ngeteh gitu. Duh, nggak bisa banget ya gue dari kemarin ngeliatin orang-orang pada minum ini kayaknya syahdu banget gitu. Makanya sekarang kita cobain ya. Worth it nggak sih viralnya? Pantesan viral, gengs, iya. Karena ini tuh tipe-tipe teh yang emang gue suka. Jadi rasa sepetnya tuh pas dan aduh, aroma melatinya beber menangkan. Kalian sini harus fix cobain juga teh celup Jasmine Tea Tongji yang bisa kalian beli sebenarnya di berbagai macam marketplace tuh ada. Tapi kalau kalian belinya di TikTok Shop itu banyak banget promonya, guys, jadi lebih cuan. Hostnya juga kalau lagi live tuh kocok-kocok banget. Gue nonton itu dari kemarin makanya sampai beli. Pokoknya info-info selengkapnya langsung kalian cek aja ya di deskripsi di bawah. Hai guys, selamat datang di teman cerita. Dimana cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Naira, yang tinggalnya sih di Jakarta nih. Nah, ceritanya di tahun 2008, Naira ini tuh baru lulus SMK. Dan memang karena Naira ini cukup berprestasi, dimana di sekolahnya tuh selalu ranking 1, 2, 3 begitu. Pinter dia, cuma sayangin nih orang tuanya tidak punya biaya untuk melanjutkan Naira ke jenjang perkuliahan. Jadi Naira memang berpikir untuk yaudahlah masuk langsung ke dunia kerja aja. Kebetulan di SMK-nya itu ada semacam bagian yang apa ya, nyalurin atau ngasih info tentang lowongan pekerjaan setelah lulus dari sana. Dan karena tadi jatuhnya si Naira ini berprestasi ya, jadi dia memang direkomendasikan untuk ikut ke sebuah program MT atau manajemen trainee di sebuah perusahaan restoran ternama, gengs. Yang ini restoran mah punya banyak cabang di seluruh Indonesia. Biasanya sih di mall-mall. Yah, pasti kalian tahu lah restorannya. Pokoknya clue-nya nih all you can eat. Cuma program MT-nya ini memang agak cukup berbeda. Karena kan biasanya kalau MT itu ditarik minimal lulusan S1. Nah, tapi kalau yang MT ini khusus nih. Ya lulusan SMA kejuruan, emang udah terlatih ya punya basic skill-nya gitu, boleh juga ikut gabung. Pokoknya total yang keterima dalam ikut program MT-nya itu adalah 10 orang. Yang terdiri dari 6 cowok dan 4 cewek. Nanti tapi sistemnya ini sistem gugur, gengs. Alias kalau dalam perjalanan dinilai kagak perform nih orang nih, bakalan di-cut begitu. Jadi kan dakdikdukser begitu ya rasanya ya. Kayak macam lagi audisi Indonesian Idol. Bisa tereliminasi sewaktu-waktu itu. Ya kan nggak lucu kalau di tengah jalan lagi excited gitu kan kita mau kerja atau disuruh geret koper. Makanya orang-orang dalam peserta MT ini itu tuh berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Dan kebanyakan jadinya carmuk alias cari muka. Repot banget hidup ya. Segalanya kira-kira harus dicari terus. Duit harus dicari, jodoh harus dicari, sampai muka juga harus dicari. Nah, untuk para peserta MT-nya ini, awalnya tuh dikumpulkan dulu nih mereka. Di training basic selama sebulan, sebelum akhirnya nanti mereka akan dipencar-pencar di cabang-cabang restoran yang tadi tuh. Jadi mereka nggak bisa milih, kayak ditunjuk di situ ya lu harus mau. Udah taken kontrak juga tuh. Nah, selama sebulan di awal buat training basic tadi, mereka ini disediain sebuah wisma sama transport antar jemput untuk ke lokasi kantor-kantor tuh cabang-cabang restorannya. Jadi kayak berkeliling nanti ke cabang mana, dilihat tuh situasinya bagaimana, dipelajari kurangnya apa dan sebagainya, gengs. Dan wismanya itu sendiri ada di daerah Serang, Banten. Jadi ini berkutat ceritanya di Serang, Banten. Ya walaupun memungkinkan juga ya masih pulang ke Jakarta, tapi kan butuh perjuangan ya. Jauh itu apalagi naik motor kita pernah pantat tepos banget dah. Dan wismanya itu bentukannya ya kayak rumah biasa. Pokoknya 2 tingkat, macam kayak mes karyawan gitulah. Dan tiap kamar tidur mereka ini tidurnya berdua-berdua. Di sana pokoknya si Naira ini sekamar dengan orang namanya Maya. Sama ada 2 peserta cewek lain juga namanya Tari dan Karina. Karena sisanya 6 yang lain kan cowok semua tuh. Jadi ceweknya cuma 4 tuh mereka aja. Nah, awal-awal waktu mereka nih sampai di wisma, supervisor mereka tuh yang bernama Pak Andre melakukan aja semacam briefing lah, peraturan-peraturan kayak lantai atas buat cewek, lantai buat cowok, buat cowok. Ya Allah, susah banget kita jadi gagu. Minum dulu bentar ya. Pokoknya dibilang juga setiap kamar tuh wajib dikunci. Segala sesuatu yang hilang itu bukan tanggung jawab perusahaan. Jadi urus diri lo masing-masing lah. Nah, di sana juga ada semacam apa ya, ART yang untuk bersih-bersih. Namanya nih Bu Neneng. Tapi Bu Neneng mah nggak tinggal di situ. Rumahnya tapi ya masih di sekitaran sana juga. Cuman waktu awal-awal mereka nih nyampe nih di wismanya nih, ngeliat wismanya loh kok
kotor banget ya, sampai mereka juga kayak ngeres gitu ubinnya. Kayak gimana sih kalau ubin kotor kan kita nginjeknya juga agak gimana ya, risih gitu kaki. Sampai si Naira sama Maya ini nyapu-nyapu sendiri tuh kamarnya, bebersih lagi. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya mereka bebersih, mereka ini bukan tipe-tipe princess gitu. Cuma kan maksudnya di situ katanya ada Bu Neneng yang kerjanya bebersih. Kalau keadaannya masih kotor begini berarti dia kerjanya apaan? Gabut lu Bu Neneng lu. Ya Allah, kurang ajar kita. Makanya di hari pertama tuh, mereka kayak masih nggak ada jadwal alias masih dibebasin waktu pertama kali nyampe. Makanya si Naira tadi sama Maya kan sempat bebersih kamar dulu. Di bawah pokoknya ada 3 kamar yang diisi sama cowok-cowok. Dan di atas itu juga ada 3 kamar. Tapi diisinya cuma 2 kamar doang kan karena ceweknya 4. Jadi ada 1 kamar kosong tuh. Dan semuanya kamar mandi luar ya, alias kamar mandi bersama. Tiap lantai tuh ada 1 kamar mandi. Pokoknya di denah lantai 2 beginilah. Nah sore-sore nih sebelum maghrib, Naira masuk ke kamar mandi duluan nih ya buat mandi. Tapi habis selesai mandi, dia balik kan nih cukup ke kamar. Nah dia ngeliat Maya lagi nangis gitu duduk di pojokan nutupin mukanya begini. Si Naira kan bingung ya, nih kenapa nih anak belum mulai kerja kok udah nangis. Mai, kamu kenapa? Kamu nangis? Tapi Maya masih diam aja gengs, tetap tuh masih nangis. Mai kenapa kamu Mai? Nangisnya malah makin kenceng gengs. Ya si Naira nih bingung nih dia harus ngapain karena kan dia nggak kenal banget sama si Maya. Lah baru kenalnya di situ. Akhirnya dia pergi tuh ke kamar Tari sama Karina, bilang kayak itu si Maya nangis kenapa ya gengs? Tapi pas Tari sama Karina kesana nyamperin si Maya mah tetep begitu si Maya tuh. Tangannya kan nutupin mukanya terus kan. Sampai mau ditarik gitu sama si Tari kayak, Maya lu kenapa gitu? Tapi tau lo kenceng banget tuh nggak bisa. Di situ si Tari bilang, ini kesurupan ya. Coba panggil ke cowok-cowok yang di bawah. Atau Bu Neneng deh suruh bantuin kesini. Ya Naira kan kaget kayak, hah? Masuk iya kesurupan ah? Seumur-umur udah kagak pernah ngeliat orang kesurupan. Turunlah dia nih manggil cowok-cowok. Dan kebetulan masih ada tuh Bu Neneng. Lagi di dapur emang mau nyiapin makan malam. Begitu Tari bilang si Maya kesurupan, si cowok-cowok langsung pada ke atas tuh ngeliatin. Dan Bu Neneng langsung keluar tuh manggil ustadz yang ada di daerah situ. Tapi si cowok-cowok ini maksudnya apa ya? Yang gue gedek ya? Kayak ngeliatin doang, kayak kepo begitu gengs. Tapi kagak ngebantu apa-apa lah, kagak berguna. Malah cuma kayak menu-menuin kamar. Mana bikin lantai kamar kotor lagi kan tadi udah dipel juga. Pada belum cuci kaki itu. Lah si Naira kan agak gedok gitu 4 yang ngeliatin, wah nggak bantuin ngotorin doang lah hidupnya. Dan posisinya si Maya masih begitu terus. Sampai akhirnya nih ada ustadz yang datang. Pas banget waktu azan maghrib. Si Naira yang tadinya nutupin muka di tangannya langsung ganti jadi nutupin kuping begitu gengs. Di situ kelihatan matanya kayak merah. Macem mata-mata orang matanya kering gitu merah. Padahal air matanya ngucur. Karena kan nangis terus dari tadi. Seolah-olah memang dia nggak suka nih denger suara azan. Sama Pak Ustadz langsung didoain. Sampai Maya tau-tau lemas terus ditidur dia udah istirahat tuh di atas kasur. Akhirnya orang-orang di situ pada sholat maghrib berjamaah nih sama si Pak Ustadz. Tapi sholatnya di lantai 1. Dan habis itu mereka nih kan makan malam. Dengan posisi si Maya masih sendirian tuh tidur di atas. Naira bingung nih, aduh hari pertama kok udah begini. Mana kejadiannya kan di kamarnya dia lagi. Kedapatannya sekamar sama Maya ini kok habis banget ya gue ya. Dan posisinya si supervisor Pak Andre ini udah balik nih. Jadi tadi habis dia ngasih brief mah langsung balik tuh Pak Andre. Nggak ngeliat ini kejadian ini begini nih. Misalkan si Naira nih bilang minta pindah kamar. Dan nyeritain hal yang kayak tadi tuh takutnya dicap apa ya, ribet. Ntar poin penilaiannya berkurang. Kan di situ mereka pada carmuk biar kagak diikat cepet-cepet. Sementara yang lain juga mempertanyakan lah, itu Maya kenapa ya? Apa ya bener kesurupan? Atau mungkin si Maya emang punya semacam gangguan mental kali. Makanya begitu tuh lagi kumat. Ya bisa kan nggak ada yang tahu. Soalnya nggak ada yang kenal-kenal banget sama si Maya. Mereka semua baru di situ kenalnya. Cuma untungnya di situ si Tari sama si Kari nih agak peka mungkin yang namanya wanita ya. Mereka akhirnya nawarin si Naira nih yang kelihatan bingung buat ya udah kamu tidur aja bareng-bareng di kamar kita. Gelaran deh tuh di bawah. Ya Naira mah dengan senang hati. Mau cuman pakai karpet doang mah kagak apa-apa lah. Karena dia masih shock dan takut dengan kejadian yang tadi tuh. Sampai akhirnya Naira ini beres-beres kan. Maksudnya ngambil guling sama ngambil selimut dari kamar dia. Itu si Maya posisinya masih tidur gengs. Pas paginya barulah mereka ngobrolin masalah tentang semalam. Dan pada nanya ke Maya, lo kemarin kenapa sih Mai? Tapi di situ si Maya malah minta maaf dan bilang kalau dia memang beberapa kali itu seringnya namanya kesurupan. Karena dia tipe-tipe orang yang gampang dimasukin katanya begitu gengs. Lah agak beban ya si Maya ini ya. Cuma yang semalam tuh, ataupun misalkan tiap kali memang dia kesurupan, ya dia nggak inget dan nggak ngerasa apa-apa. Tau-tau ntar bangun-bangun badannya udah sakit-sakitan semua. Maksudnya kayak pegel-pegel gitu, sakit-sakit badannya. Yang terakhir aja tuh kemarin tuh pas pagi-paginya dia bangun, tau-tau udah sendirian di kamar. Dia nggak tahu kalau ternyata dia kesurupan. Sampai ya orang-orang pada nanyain, oh ternyata semalam gue kesurupan. Begitu. Lah si Naira yang denger begitu kan kayak makin zong ya. Sekamar sama orang yang modelannya kayak si Maya. Kalau entar tau-tau si Maya malam-malam kesurupan lagi lah, berabe. Cuma si Naira diam aja tuh kayak ngedumel dalam hati aja. Kalau di luarnya emang dia senyum gitu kan, senyum karir.
Nah, waktu mereka lagi siap-siap mandi nih, kan gantian ya, karena kan satu kamar mandi tuh, kamar mandi bersama. Naira melihat si Bu Neneng itu lagi bersih-bersih di lantai 2, masuk-masuk ke kamarnya Karin. Nah, sementara itu, di kamar yang kosong, Naira ngeliat ada sosok perempuan muda yang kira-kira seumuran dia juga. Rambutnya panjang, pakai daster motif batik, lagi kayak duduk di kasur. Jadi kamar yang kosong itu kan pintunya kebuka di depan kamar mandi persis kan. Nah, kira si Naira itu tuh anaknya Bu Neneng kali lagi ikut bantu bersih-bersih gitu kan, nungguin ibunya. Ya udah, dari situ Naira masuk ke kamar mandi. Tapi pas dia keluar, Bu Neneng ataupun wanita yang tadi tuh udah nggak ada. Jadi kiranya kan udah kelar aja ya, udah kelar kerja. Soalnya pas dia masuk ke dalam kamar memang terlihat tuh lantainya bersih gitu kayak habis dipel. Dan dilihat si Maya lagi dandan. Sampai Naira bilang nih, nah gini dong nih, enak nih lantainya bersih. Dan Maya cuman kayak ketawa aja dengarnya. Hari itu kan mereka training dan semuanya ini berjalan lancar. Nggak ada sesuatu pun hal yang aneh-aneh. Hanya saja Naira ini merasa apa ya, masih butuh beradaptasi. Karena yang dipelajarin itu katanya banyak banget dari A sampai Z. Kalau di MT itu manajemen training semuanya harus dikuasai. Ya marketing strategi, budgeting, sampai customer service, semuanya tuh dipelajarin tuh atu-atu tuh. Jadi di awal-awal memang job desk-nya nggak spesifik katanya, gengs. Sampai akhirnya di sore harinya jam 5, mereka dianterin balik semuanya kan ke mes. Dan malamnya si Naira mikir kayak nggak mungkin numpang lagi deh di kamarnya si Tari sama Karina. Aduh, kaget gue. Mohon maaf ya, kita syutingnya ini udah mau jam 1. Malam itu si Naira mikir kan udah nggak mungkin numpang lagi nih di kamarnya tadi Tari sama si Karina, kayak lebih kayak apa ya, ganggu lah. Dia punya kamar sendiri numpang-numpang, kan jadinya sumpek gitu ya, kamar juga nggak gede-gede banget, diisi orang bertiga. Sama nggak enak juga sama si Maya, kayak menghindar banget gitu kesannya. Nah tapi nih pas lagi anak-anak tidur, tiba-tiba di kupingnya Naira kedengeran ada suara-suara orang nangis diminta tolong, suaranya cewek. Kan serem ya kalau begitu ya. Awalnya si Naira kira itu suaranya mimpi. Tapi pas dia bener-bener melek, suara itu masih jelas terdengar. Dan kayaknya memang dari luar nih sumbernya. Ya di situ lagi-lagi cewek kan cuma mereka berempat. Dilihatnya di sebelahnya itu di kasur sebelah si Maya lah lagi tidur kagak nangis. Apa itu jangan-jangan suaranya Tari atau Karina kali ya? Tapi kenapa nangis malam-malam begitu? Akhirnya Naira nih berusaha merem aja udah. Sambil baca-baca doa dan mengabaikan suara itu. Besoknya Naira nanya lagi nih ke Tari sama Karina. Kalian kemana aneh nangis ya semalam, kenapa? Soalnya kan sumber suaranya dari arah luar ya. Tapi ternyata antara Tari sama Karina pun bilang, hah? Nggak ada nangis, kita tidur pulas. Nah, kalau begitu siapa dong? Nggak ada cewek lain nggak selain mereka berempat? Nah, hari itu kebetulan tuh hari Sabtu tuh, jadi mereka libur. Cuman walaupun libur begitu ya, para peserta MT ini tuh pada sibuk masing-masing, gengs. Buat nulis laporan untuk memang dikumpulkan di hari Senin. Jadi kayak masih punya PR begitu ya. Orang-orang di sana katanya ambi banget alias ambisius. Ya mungkin alasannya kan mereka rata-rata memang lulusan SMK. Ada sih yang lulusan S1 tapi cuma 3 orang cowok-cowok. Nah, gaji yang ditawarkan untuk program MT itu buat mereka yang rata-rata lulusan SMA itu katanya jauh di atas UMR pada tahun itu, gengs. Dan nanti yang akan kepilih menjadi pegawai tetap adalah cuma 2 orang. Ya terserah mau cewek apa cowok, pokoknya dianggap paling oke lah, paling kredibel. Makanya pada serius banget tuh mau liburan pun Sabtu-Sabtu tuh kagak ada yang pulang ke rumah masing-masing. Cuma yang namanya orang kerja dan kerja kan lama-lama juga mumet ya. Makanya kalian jangan nge-push kayak video mulu tiap hari begitulah, lama-lama kita stres. Karena aja kita udah gila kan, apalagi kalau disuruh setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak sanggup. Tutup mulut dan jadi penonton yang baik gitu loh. Nah makanya tuh pas menjelang sore, otak udah pada ngebul nih, kerja mulu ya. Mereka nyanyi-nyanyi bareng aja tuh di bawah di lantai 1. Cowok-cowoknya ada yang bawa gitar jadi bisa ganjreng-ganjreng. Seru-seruan dah tuh. Sempat mereka waktu itu katanya bawain lagu Gebi Tinggal Kenangan, lu tahu nggak tuh? Soalnya di tahun itu sempat lagi viral-viralnya katanya. Ya walaupun dibilang mistis kan tetap aja dibawain mulu tuh di mana-mana, sampai di dahsyat, sampai di inbox diputar mulu. Ya Allah, dahsyat sama inbox jadul banget ya. Masih ada nggak tuh? Sampai akhirnya tau terdengarnya azan maghrib, pada diem. Bubar dah tuh, pada siap-siap mau sholat kan. Cewek-cewek pada balik nih ke atas nih. Tari sama Karina ke kamar mandi duluan tuh buat wudhu. Sementara Naira dan sama Maya itu di depan kamar mandi tuh nungguin kan gantian ya. Nah tiba-tiba si Naira denger nih ada suara cewek bersenandung kayak lah. Suara GB, lagu GB Tinggal Kenangan kayak tadi tuh. Ada yang naik siapa? Masalahnya lagi-lagi nih, cewek di situ kan mereka berempat doang. Si Tari sama Karin tuh dilihat tuh lagi wudhu di dalam. Pintu kamar mandi kan dibuka. Si Naira nungguin di luar. Sebelahnya ada Maya, diem aja kagak nyanyi. Naira sama Maya langsung lihat-lihatan. Seakan ya berarti nih Maya juga kayak denger nih. Soalnya emang Maya duluan yang nanya. Nah, kamu denger nggak? Si Naya
ngangguk aja. Mereka kayak mencari sumber suaranya, kok tahu-tahu berasal dari kamar yang kosong tuh. Karena kan posisinya memang depan kamar mandi persis ya. Jadi mereka nunggu di depan kamar mandi langsung kelihatan pintunya kebuka. Emang nggak pada ditutup tuh pintu yang kamar kosong tuh. Cuman kan di dalam gelap ya, lampunya dimatiin. Naira sama Maya langsung masuk tuh kamar mandi, umpel-umpelan sama Tari dan Karina. Takut soalnya. Akhirnya mereka sholat maghribnya bareng-bareng tuh di kamarnya Tari sama Karina. Sampai akhirnya sekitar jam 2 dini hari, waktu udah pada tidur nih, tahu-tahu Naira dibangunin sama si Maya. Nay, bangun Nay. Kaki aku kayak ketetesan darah nih, Nay. Ya spontan si Naira langsung bangun kayak kaget. Hah? Darah apaan? Pas Naira lihat, kakinya Maya ini emang kayak ada merah-merah gitu, gengs. Tapi dibilang darah juga enggak sih, karena teksturnya apa sih? Kayak terlalu cair gitu, kalau darah kan kental. Mereka sempat ngeliat nih ke plafon atas. Modelan plafonnya tuh kayak yang plafon kotak-kotak zaman dulu gitu loh. Dan memang tepat di atas kasurnya Maya, itu ada bagian yang kayak bolong gitu, gengs, kebuka. Dan situasi malam itu kebetulan memang lagi hujan deras. Jadi mereka masih mikir apa itu, tetesan air mungkin bocor, terus kena kotoran apa gitu kan, mungkin kayu atau apa, jadinya ke bawah nih agak kemerahan warnanya. Akhirnya udah mereka ke kamar mandi tuh, Naira nemenin Maya. Lagi-lagi kalau ke kamar mandi kan depannya langsung tuh si kamar kosong ya, yang pintunya tetep masih kebuka. Kagak ada nutup mah dari kemarin-kemarin kan. Sampai kejadian terakhir tadi juga kagak ada beneran nutup. Nah di situ terlihat ada seorang perempuan pakai dasar batik yang waktu itu dilihat si Naira. Cuma kan situasinya kamarnya gelap, lampunya ini emang nggak dinyalain. Jadi muka perempuan itu juga samar-samar, nggak begitu kelihatan. Si Naira kayak, loh, itu kok ada perempuan itu di situ? Kan kirain anaknya Bu Neneng, tapi Bu Neneng kan nggak ada jam segitu. Langsung kayak, Maya itu siapa, Maya? Naira udah gemetaran kan sambil megangin tangannya si Maya nih. Tapi Maya diem aja nggak ngerespon pas ngeliat, Maya udah diem kaku gitu. Tatapannya kosong, gengs. Ini merinding lagi. Ah, males lah. Jangan begitulah. Kita berdoa dulu lah. Jangan ganggu ya. Assalamualaikum. Aduh. Lanjut aja ya. Kita cepet-cepet aja deh. Itu katanya namanya dengkul lemes sama hati mencelos. Bener-bener kayak kesetrum lasernya Van katanya si Naira begitu mau kabur juga. Gak bisa, bingung gitu, susah ya dia mau ngapain. Tapi dengan berusaha sekuat tenaga, akhirnya si Naira ini membuka kamar yang di sebelahnya. Itu kamarnya Tari dan Kaira. Kaira tuh siapa? Karina maksudnya. Kan untungnya bener di sebelah kamar mandi itu kamarnya si Tari. Dibukanya bener-bener blak gitu sampai ngabrak. Yang membuat pasti otomatis si Tari sama Karina lah bangun. Mereka kan keluar gitu nanya kenapa. Dan langsung ngeliat Maya udah mematung begitu dengan tatapan kosong. Tari langsung ngeh kalau Maya ini kesurupan lagi dan langsung ke bawah nih ngetok-ngetok bangunin cowok-cowok. Sama cowok-cowok pas langsung ke atas, Maya ditepuk-tepukin gitu kan. Nggak sadar, gengs. Akhirnya digotong tuh bareng-bareng ditidurin di kasur. Dan mereka berusaha nelfon Pak Ustadz yang kemarin. Untungnya sih dikasih nomornya kan, kemarin udah minta. Cuman masalahnya kan itu udah malam, kagak diangkat-angkat. Udah bobo kali itu Pak Ustadznya. Kita juga harus jam segini mah udah bobo ya. Sementara yang tahu rumahnya kan si Bu Neneng nih. Tapi Bu Neneng udah pulang, nggak di situ. Dia juga kagak punya HP. Akhirnya mau nggak mau mereka nelfon lah tuh supervisornya, Pak Andre. Soalnya kan takut ada kenapa-napa nanti sama si Maya, kan yang mau tanggung jawab siapa. Setelah beberapa kali telepon yang awalnya nggak diangkat, akhirnya diangkat juga nih sama Pak Andre. Yang katanya dia akan, ya udah aku kesana gitu katanya. Sementara itu nih semua mereka nih nunggunya di lantai 1. Termasuk cewek-cewek nih pada nunggu juga ikutan di lantai 1 di ruang makan. Pada takut tuh ke lantai 2 ke atas. Apalagi kan si Naira cerita tuh, sebelum si Maya kesurupan, dia ngelihat sosok wanita yang pakai daster tuh di kamar kosong. Tahu-tahu ada suara kenceng banget kayak pintu dibanting, gengs. Langsung pada ngajak ke atas dong. Dan dilihat si Maya lah udah nggak ada di kamar. Padahal kan terakhir ditidurin di situ ya. Sementara kamar yang kosong tadi tuh di sebelahnya, yang sebelumnya pintunya masih lalu kebuka, itu ketutup. Berarti tadi mungkin pintu suara ketutupnya itu tuh dari kamar kosong tuh. Tapi cowok-cowok pas mau buka pintu kamarnya itu kekunci, gengs. Ya semua pada mikir pasti nih Maya di dalam nih. Habis siapa lagi? Yang di atas kan dari tadi cuma si Maya. Pada teriak tuh kayak, Mai, buka pintunya, Mai, buka pintunya, Mai. Cuma tidak ada tanggapan tuh dari dalam. Malah tahu-tahu terdengar kayak ada suara gitu. Khawatir Maya kenapa-napa, akhirnya berusaha didobrak tuh pintunya sama cowok. Dan ternyata di dalam tuh terlihat si Maya lagi jerotin kepala, gengs, ke dinding. Tuh. Ya langsung dipegangin gitu kan sama yang lain. Untungnya mah palanya belum darah tuh. Cuma memarah aja kelihatan benjol ya. Kelihatan merah soal jidatnya. Di situ Maya langsung dibalikin lagi ke kamar. Kamarnya dia nama Naira maksudnya. Terus tangan sama kakinya tuh diikat pakai tali tambang yang biasa buat jemuran tuh, biar nggak berontak dan jalan-jalan lagi. Soalnya si Pak Andre dia belum datang-datang, bentar ya kaki kita gatel. Enak banget garuk-garuk. Habis itu ya mereka kan bingung nih, aduh
Gimana? Akhirnya mereka inisiatif, yaudah deh kita cari rumahnya Pak Ustadz gitu. Mungkin nanya ke warga sekitar masih ada yang bangun kali. Akhirnya 2 orang cowok pergi tuh. Sementara yang lainnya nih pada takut buat jagain Maya di lantai 2. Yang cowok-cowok aja takut pergiin cewek-cewek. Jadilah mereka nih mengunci Maya di dalam kamar. Dan kuncinya dipegang nih sama Naira. Habis itu mereka balik lagi ke bawah buat tunggu Pak Andre. Sampai akhirnya sekitar jam 4 pagi, si Pak Andre ini baru dateng nih. Tapi dia bilang katanya dia ngeliat 2 peserta cowok itu ada di depan rumah tuh diem aja hujan-hujanan. Akhirnya semua pada ke depan rumah. Dan bener aja ternyata 2 cowok yang tadi harusnya mau nyari rumahnya Pak Ustadz itu berdiri diem aja hujan-hujanan gengs, ya kan lagi hujan itu situasinya. Sampai akhirnya ditepok-tepok baru deh mereka sadar. Tapi kayak kebingungan loh, kenapa nih? Jadi sedari tadi mereka di situ-situ doang, kagak ngapa-ngapain, diem bae. Belum nyari rumahnya Pak Ustadz belum. Macam kayak orang rep-repan gitu tapi sampai berdiri, gengs. Ya dari situ si 2 orang tadi kagak jadi berani lanjutin nyari rumah Pak Ustadz, balik lagi mereka ke dalam mes. Si Pak Andre kan nanya kan, ya udah Maya di mana nih? Pada dibilang di atas, kita kunciin. Pas pintu kamar dibuka, Maya ini posisinya lagi duduk di kasur. Yang padahal kan sebelumnya tangan sama kakinya diikat ya. Pakai tadi tuh apa? Tali yang buat tambang jemuran. Tapi di spraynya tuh terlihat kayak ada cipratan darah, gengs. Yang ternyata sepertinya nih, Maya gigitin talinya sampai giginya tuh patah, berdarah mulutnya. Ih, horor banget. Sementara tatapannya memang masih kosong tapi udah berdarah-darah gitu mulutnya. Si Pak Andre ngeliat itu juga kaget, kok kenapa bisa begini? Yang lain juga ya nggak tahu Pak. Akhirnya si Pak Andre ini minta ditemenin sama beberapa cowok untuk pergi nyari rumahnya Pak Ustadz. Sementara yang lain disuruh jagain si Maya tuh. Udah berdarah-darah gitu ngalir terus, jadi tinggal udah kalian di sini aja tuh pelototin si Maya. Ya akhirnya cukup lama tuh Naira, Tari, Karin sama sisa cowok-cowok yang lain ngumpul semua di kamar itu ngeliatin si Maya kan takutnya dia pergi-pergi lagi atau gimana. Posisinya ini masih hujan yang di sebelah dia. Jadi kan kayak mendukung banget gitu ya keseramannya. Cewek-cewek udah pernah nangis. Sementara cowok-cowok di sini juga bukan tipe-tipe yang pemberani. Semuanya pada lah mental penakut juga sama. Maya ini masih diem aja gitu kan. Nggak tidur, nggak melek, tapi diem posisinya. Matanya kosong, tangannya diikat, kakinya diikat. Waktu lagi pada diem semua gitu kan, pada nahan ngantuk juga ya udah jam segitu. Tahu-tahu kayak ada suara-suara Pak, kursi digeser. Sama ada aktivitas-aktivitas. Di kamar yang sebelah tuh ada kamar yang kosong. Ya semua orang langsung pada merinding, itu suara apa? Kok nggak ada orang lagi selain mereka di situ? Pada lihat-lihatan tapi nggak ada yang berani buat keluar ngecek. Sampai akhirnya udah si Pak Andre nih balik lagi nih bareng Pak Ustadz yang kemarin udah bawa tuh berhasil. Melihat penampakan Maya udah begitu, Pak Ustadz langsung berbicara dengan nada yang lembut. Keluarlah, kasihan anak ini, dia sampai terluka begini. Aku nggak boleh pergi sama ibu. Aku diikat sama ibu. Bolak-balik yang dikatakan Maya yang lagi kesurupan nih. Aku nggak boleh pergi sama ibu gitu sambil nangis. Sampai Pak Ustadz memegang kepalanya dan kayak berbicara dari mata ke mata nih sama Maya. Di situ ekspresinya Pak Ustadz kayak kaget. Setelah itu Maya langsung didoakan dan Maya menangis. Sampai akhirnya lemas dan terjatuh lagi di kasur. Setelah itu karena ini sudah menjelang subuh, lagi-lagi Pak Ustadz mengajak semuanya untuk sholat berjamaah. Dan Pak Ustadz nggak langsung pulang tuh. Dia nungguin sebentar nih keadaannya Maya dilihat dan akhirnya diputuskan untuk membawa Maya ke rumah sakit. Ya soalnya kan kondisinya begitu ya, untuk ngecek aja Maya ini baik-baik aja. Gusinya giginya berdarah patah, sama palanya benjol tadi tuh. Akhirnya sama Pak Andre dibawa deh tuh pakai mobil kan ke rumah sakit. Nah sementara Ustadz sama yang lainnya kan masih di situ, masih di mes. Semua orang pada nanya nih ke Pak Ustadz, kayak Maya kenapa Pak? Soalnya mereka bingung kan, mereka nih tetap harus tinggal di situ apa gimana nih? Takutnya mereka jadi korban kayak Maya juga. Sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Ustadz? Dan si Pak Ustadz tuh bilang, sepertinya ini ada kaitannya dengan anaknya Bu Neneng yang telah meninggal sebulan yang lalu di mes ini. Katanya gitu, gengs. Pas dengar begitu kan Neneng kayak, hah? Ada yang meninggal sebulan yang lalu di mes ini? Lah kok horor banget kan, berarti baru 30 hari ya ini ya, belum 40 hari. Akhirnya sekitar jam 8-an, Bu Neneng ini datang tuh seperti biasa untuk bersih-bersih kan. Tapi di situ Bu Neneng langsung kayak semacam disidang sama Pak Ustadz. Karena kan tadi dibilang mungkin ini semua kejadiannya ada kaitannya dengan anaknya Bu Neneng. Ya Pak Ustadz nanya, Bu sebenarnya ada apa? Kemarin ini Maya kesurupan, sekarang lagi dibawa ke rumah sakit karena dia sampai terluka. Dan yang merasuki Maya itu adalah arwah dari anak ibu. Dia bilang dia tidak diperbolehkan untuk pulang oleh ibu. Tapi di situ Bu Neneng tampak tidak terkejut, gengs. Dia malah bertanya, apakah Dara bilang pelakunya, Pak? Dan ternyata Dara itu adalah nama anaknya Bu Neneng yang meninggal. Tapi kan semua orang nggak tahu nih maksudnya Bu Neneng apa. Siapa yang memang pelaku yang membuat Dara ini meninggal? Karena adanya kejanggalan di mes tersebut yang belum terpecahkan nih kenapa. Takutnya ada korban lagi seperti Maya ya. Akhirnya mereka dipulangkan semuanya itu sementara ke rumah masing-masing. Yang sebenarnya memang lebih aman dan nyaman tinggal di rumah sendiri ya. Tapi ya tadi untuk training sebulan itu kan lebih kebanyakan berlokasinya di Serang, Banten. Lu bayangin dari rumahnya Naira, itulah di Jakarta cukup PR banget kan tiap hari tektokan ke Serang, Banten. Jauh. Ya tapi apa boleh buat? Hitung-hitung ya udahlah, kuat-kuatin aja lah. Karena ya sebulan ini pilihannya mau tinggal di mes yang deket memang diantar jemput ke tiap hari tiap kerja, tapi tiap malam ketakutan mulu. Apa pilihannya tinggal di rumah cuman ya tiap pagi ngeluh mulu. Ya kita kerjanya mulu ya. Bersyukur yuk, syukurin lu.
Makanya kata Naira mah, nyari kerjaan tuh susah. Kalian yang udah punya kerjaan, jangan ngelumul hidupnya. Jauh nih kameranya sekarang. Jauh, nggak kenal deh. Lanjut aja makanya ya. Habis si Naira mah udah sempet ngeluh ke orang tuanya. Dia bilang kayak, Pak Bu, Naira udah nggak kuat nih. Cuma masalahnya nih, kalau di program MT, Manajemen Training, itu ada penaltinya, gengs. Kalau misalkan keluar di tengah jalan nih, ada harga yang harus dibayar gitu, penalti. Kecuali emang misalnya kena layoff, kena cut tuh. Ya udah langsung aja ditendang, nggak perform ya. Nggak harus bayar penalti, tapi kan nggak digaji. Ya balik lagi, Naira ini kan berasal dari keluarga yang sederhana. Nyari kerja kan niatnya emang mau nyari uang. Kalau malah disuruh ngeluarin uang buat bayar penalti mah, oh gue. Atau kalau mau ya, udah buruk-burukin aja kinerja lu biar di-cut, begitu kan ceritanya ya. Makanya orang tuanya bilang ya udah kuat-kuatin dulu aja nah. Nasib kata si Naira kan. Ya udah karena waktu itu si Naira udah pulang balik gitu kan rumah kantor jadi nggak ada kejadian horor apa-apa, aman. Cuma ya itu ngeluh di perjalanannya aja yang katanya dia horor. Maksudnya jauh banget. Sampai akhirnya sebulan berlalu. Di situ ada evaluasi nih, siapa-siapa aja yang terus atau lanjut dan siapa-siapa aja di-cut. Ternyata yang kena cut itu ada 3 cowok dan 1 cewek. Dimana cewek itu adalah Maya. Ya maksudnya si Naira kan juga bingung ini perusahaan gimana sih kok tau nge-cut Maya. Yang notabene-nya dia udah babak belur loh istilahnya. Kalaupun dia nggak perform gitu kan karena emang dia dirawat seminggu lebih. Penyebabnya itu kan karena babak belurnya itu. Tuh, siapa yang mau juga kesurupan sama begitu. Namun ya mungkin dari pihak Maya juga nggak mau lanjut tapi gimana ya Naira nggak tahu ya ada omongan apa sama perusahaan. Soalnya abis itu ya Maya emang nggak kelihatan lagi kan dari cut udah nggak masuk lagi. Dan karena ternyata Naira ini nggak kena cut, dia masih lanjut dan terima tuh gaji yang memang sesuai dengan dijanjikan. Jadi abis sebulan tuh terima gaji, terima uang, matanya langsung hijau begitu. Lupa dia mencerita horor. Setelah sebulan kerja pun juga dia akhirnya mulai serius nih. Karena setiap bulannya tuh semakin lama semakin banyak yang di cut gitu kan, makin ngerucut. Dimana program MT-nya itu kontraknya selama 3 tahun soalnya gengs. Dan selama itu yang nggak perform ya udah bakal di-cut. Tapi misalkan kalau lu nggak kuat mau resign, kena penalti, kagak boleh suruh bayar. Jadi kan bingung ya sebetulnya. Ya tapi kalau misalkan 3 tahun nih perform terus, rewardnya akan langsung diangkat menjadi manajer cabang. Ya semacam cepat lah itu kayak bantu loncatan juga. Apalagi tadi tuh mereka lulusannya SMK. Namun baru 2 bulan berjalan, ada saat dimana para anak MT ini di-cut-cutin terus kan. Nah tiap cut nih buat macam apa ya, farewell perpisahan. Waktu itu ada 1 orang cowok nih yang di-cut nih. Cuma ya mungkin itu juga alasan lah biar bisa ngumpul-ngumpul. Karaokean sekaligus ngelepas penat. Pada minum-minum juga tuh yang cowok tuh. Kalau kita mah minum teh aja ya. Hangat, enak. Dan masuk si Pak Andre selaku supervisor juga sering ikutan. Maksudnya ikut acara farewell mereka. Nah pas pulang nih, Pak Andre ngajakin yang cewek-cewek buat pulang bareng, dianterin. Karena kan ya udah malam gitu, misalkan kayak apa tuh, Assalamualaikum, ya udah malam, iya, mohon maaf ya kalau kita berisik. Ya udah akhirnya pada bareng. Tadi sama Karin turunnya di stasiun. Sementara Naira karena katanya masih bisa searah, jadi ngikut tuh sampai deket daerah rumahnya dia lah. Awalnya mah mereka berdua ngobrol-ngobrol santai. Karena Pak Andre ini dari awal terkenal baik. Nggak ada kayak apa ya, kesan senioritas atau seonaritas gitu atau ngebosi, enggak. Tapi lama-lama kata Naira nih omongannya kok kayak menjurus nih orang ya. Macam nanyain kamu udah punya pacar atau belum? Kapan kamu pertama kali ciuman? Kamu masih perawan apa enggak? Lah kayak apa urusannya nih orang nanya-nanya begini kok kayak keluar haluan. Terlalu di luar batasan gitu lah antara supervisor sama karyawan. Tahu-tahu si Pak Andre melipirkan mobilnya ke sebuah daerah yang sepi gitu gengs. Dan tangannya langsung megang-megang tuh ke pahanya Naira. Lah Naira di situ cukup kaget ya. Langsung ngelawan kayak apa sih Pak? Tapi Pak Andre di situ bilang, udah kamu jangan jual mahal. Kalau malam ini kamu mau tidur sama saya pastikan kamu nggak akan di-cut sampai akhir. Loh, kok jadi begini? Naira yang mau kabur tuh. Tapi dia juga nggak tahu nih di mana jalannya sepi. Takut juga kan? Makanya si Pak Andre langsung mulai tuh ngerayangin. Ya Naira di situ udah lah. Masa bodoh dia keluar dari mobil lari. Untungnya ada tukang sekoteng. Langsung minta tolong tuh ke tukang sekoteng si Naira. Di situ kelihatan tuh mobilnya Pak Andre langsung tancap gas lari kabur. Akhirnya Naira diantarin tuh ke pangkalan ojek di sekitar situ sama si tukang sekoteng. Dia masih lumayan gemeteran konsolnya. Sampai rumah nih orang tuanya udah tidur. Naira bingung mesti cerita ke orang tuanya apa enggak nih. Takutnya kan pasti orang tuanya marah dan langsung nyuruh Naira untuk keluar. Ya masalahnya kalau dia minta keluar resign sendiri gitu kan tadi harus kena penalti bayar. Ya walaupun mungkin orang tuanya mau bayarin gitu saking marahnya. Tapi kan Naira nggak enak gitu malah ngeluarin duit. Akhirnya dia curhat untuk menuliskan statusnya tuh di Facebook. Ya dulu kan masih zamannya Facebook ya.
Belum ada tuh namanya IG story atau WhatsApp story, belum ada. Naira inget banget nih nulisnya. Gak nyangka ternyata laki-laki itu bejat dan jahat. Ya padahal nulis begitu doang kan sebenarnya konteksnya agak general ya. Gak nyebut nama, cuman kayak laki-laki itu. Tahu-tahu ada chat di FB-nya tuh yang masuk. Ternyata itu dari Maya, gengs. Nanya kayak, apa kabar kamu, Nay? Naira kan maksudnya panggilannya Nay. Akhirnya curhat tuh Naira tuh tentang kelakuannya Pak Andre malam itu. Dan ternyata si Maya emang udah ngeh kalau statusnya Naira itu ya buat si Pak Andre. Karena nih Maya keadaannya pada saat itu lagi hamil dong anaknya Pak Andre. Lah kok bisa? Ternyata ya gengs ya, Maya itu tuh dilecehkan sewaktu dibawa sama Pak Andre ke rumah sakit. Inget gak lo? Posisinya Maya kan emang lagi gak sadar. Lah terus kesurupan setan. Malah diperkosa sama setan lainnya juga lah si Pak Andre. Cuma masalahnya nih akhirnya sebenarnya nggak suka sih nih gue nih akhir-akhir begini nih. Pak Andre semacam ngasih uang kompensasi ke Maya dan berjanji akan menikahinya. Dinikahin itu memang secara siri tapi bukan secara apa sih namanya negara, enggak. Jadi ya sebenarnya belum sah-sah banget ya. Karena memang keluarganya Maya nih nggak mau. Misalkan si Maya nanti hamilnya udah gede gitu kan terus ketahuan tetangganya tanpa suami. Ya malu dan tabu lah, kalian ngerti ya begitu-gitulah ya. Jadi terpaksa tuh dia menikah dengan laki-laki yang padahal telah memperkaos dia kan. Miris, gengs. Tapi setelah itu, setelah menikah siri, ya Pak Andre ada nggak tuh jengukin? Kagak. Nggak diperhatiin juga sih Maya. Emang cuma buat status aja. Biar keluarganya Maya ini nggak malu dan si Pak Andre juga nggak dituntut jadinya. Sementara abis itu Maya sengaja di-cut. Karena salah satu peraturan di MT, nggak boleh hamil ya selama kontrak 3 tahunnya itu. Jadi ya otomatis ya udah. Kan yang ngangkat-ngangkat itu kan Pak Andre juga ya. Dibuat alasannya nggak perform daripada ketahuan hamil anaknya dia. Dan uang kompensasinya itu sebenarnya juga udah habis. Karena Maya gunakan buat ini, bikin gigi palsu. Bikin gigi kan soalnya lumayan mahal yang bagus ya. Abisnya kan sebelumnya giginya udah pada patah tuh gara-gara gigitin apa tadi tuh tali kan waktu kesurupan. Serem banget sama berdarah-darah. Namun yang lebih mind blowingnya lagi. Aduh. Gak di kamar, gak di sini, musuh gua. Bener-bener nih paharu banget ya. Kalau biasa-biasa kan kita gak kaget. Kalau lagi buat video begini kan lagi serem-seremnya ya. Kaget lah. Untung bau lu enak lu. Jelek banget tadi kita kaget-kaget begitu ya. Tadi sampai mana tuh kita? Nah, lebih mind blowingnya lagi nih. Langsung merinding kan kita tuh. Si Maya kan bilang kalau dari dulu emang dia tipe-tipe orang yang sering kesurupan tuh. Karena tubuhnya gampang kemasukan. Nah, setelah kejadian waktu itu, dia pergi ke semacam guru spiritualnya, gengs. Dari dulu yang emang biasa ngobatin dia. Nah, dibilang katanya merasuki Maya itu memang benar adalah anaknya Bu Neneng yang telah meninggal si Dara. Tapi semua itu adalah karena perbuatannya sang ibu. Maksudnya, Bu Neneng nih itu seperti tetap mau menghidupkan sukma anaknya yang padahal kan Dara udah nggak ada karena Bu Neneng ini pingin tahu dan mengungkap siapa yang membuat anaknya meninggal, guys. Karena anaknya Bu Neneng yang bernama Dara itu ternyata meninggalnya dengan cara mengakhiri hidupnya di kamar kosong di mes itu dalam keadaan hamil 2 bulan sama kayak yang dialami sama si Maya tuh lagi hamil juga 2 bulan ya. Karena mungkin tubuhnya Maya gampang kerasukan ya, jadi dia memang yang dimasukin. Cuma kan sampai akhir pelakunya sebenarnya juga nggak ketahuan ya siapa yang menghamili si Dara. Makanya Naira sama Maya ini semacam mendebak-debak, apa jangan-jangan ini kelakuannya Pak Andre juga. Secara kan itu masih perusahaan, dimana yang sering kesana ini Pak Andre dan kenal juga sama Dara selaku anaknya Bu Neneng. Namun masalahnya nggak ada bukti kuat ya untuk membuktikan hal tersebut. Cuma Bu Neneng ini memang selalu kayak nggak suka nih tiap kali ngeliat Pak Andre. Padahal Bu Neneng kalau ke semua peserta tuh mah bahaya. Dan Pak Andre di awal-awal sebelum si Naira tahu sifat aslinya nih, itu juga kan menganggap Pak Andre baik. Tapi kenapa nih Bu Neneng itu tiap kali ada Pak Andre tatapannya tuh kayak nggak suka gitu, kayak dendam. Ya makanya dari situ mereka kayak cocok logi gitu, kayak menarik kesimpulan. Tapi yang nggak bisa apa-apa juga, nggak tahu-tahu jadi detektif dadakan gitu maksudnya. Untuk mengungkap jawabannya itu sebenarnya bagaimana. Namun setelah kejadian Naira itu dirayu sama Pak Andre terus dia menolak, Naira ini semacam merasa dipersulit dalam pekerjaannya tapi nggak di-cut-cut. Kayak dipaksa buat resign sendiri gitu loh biar dibayar. Tapi Naira kan yang merasa punya kartu asnya Pak Andre nih. Merasa kayak udah bodo amat. Dia tetap kerja tapi kerjanya ogah-ogahan. Kalau emang gue disalah-salahin mulu ya udah cut gue aja. Dia ogah disuruh bayar penalti soalnya ya. Sampai akhirnya si Naira jadi semacam omongan di perusahaan. Kayak dilihat-lihat tadi kerjanya juga udah ogah-ogahan, udah nggak perform, tapi kenapa nggak di-cut-cut nih sama Pak Andre? Jangan-jangan si Naira simpenannya Pak Andre lah. Apa kabar dunia jadi begitu? Akhirnya Pak Andre pun dipertanyakan juga sama kayak perusahaan, sama atasan-atasannya dia. Kenapa nih si Naira nggak lu cut-cut? Ya mungkin setelah itu, karena si Pak Andre nggak mau jadi ada gunjingan, jadinya karirnya dia kenapa-napa, akhirnya si Naira di-cut dalam 7 bulannya dia bekerja. Dan Naira merasa dipecat dalam pekerjaan yang pertama kali ini, kan habis SMK ya dia itu kerja pertama kali. Bukannya sedih, Naira justru merasa lega kayak, akhirnya gengs, itu cerita dari Naira yang ada ya
Orang dipecat begitu malah happy. Ya tapi kalau atasnya kayak setan begitu ya iyalah lega. Dan kabarnya nih dari Naira, setelah Maya melahirkan dan akhirnya anaknya berusia 1 tahun, Maya ini kayak semacam menalak Pak Andre, akhirnya mereka cerai. Yang sebenarnya selama itu pun juga hubungan mereka berdua nggak kayak suami istri, cuma status aja nih kayak juga siri. Tapi setelah Naira udah keluar nih, dia juga sempat dapat curhatan dan keluhan dari Tari sama Karina tentang sifatnya Pak Andre ke dia yang ternyata PK banget. Mereka pun udah sampai loh sebenarnya ngelapor ke pusat, tapi nggak ada tanggapan katanya, gengs. Katanya harus disertai bukti, begitulah repot ya. Dan ujung-ujungnya bisa bertahan sampai 3 tahun lamanya. Itu kayaknya cowok-cowok semua deh. Karena Tari sama Karina pun akhirnya keluar di tahun yang kedua. Dan masalah misteri antara Bu Neneng sama anaknya Dara, Naira sih juga nggak tahu ya kejelasan dan akhirnya bagaimana. Cuma Naira tetap suujon tuh dan meyakini kalau kayaknya emang Pak Andre ini ada sangkut pautnya nih dengan kematiannya Dara. Namun ya Allahualam, karena abis itu pun Naira yang mencari tahu tentang bagaimana yang sebenarnya. Ya thank you banyak ya Mbak Dara atas ceritanya, dan thank you semua juga yang udah pernah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Dan sampai jumpa lagi di Taman Cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Kalau mau cerita, kalau mau kirim ke bawah ini aja. Dadah.